agar kita tahu bahwasanya hanya Allah lah yang menurunkan hujan dan hanya Allah lah yang menghalangi hujan itu turun. Maka hendaklah kita memperbanyak syukur kepada Allah, karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur pasti aku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan kita bersyukur pula kita masuk ke malam 19 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dan tak terasa kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Kalau tadi disebutkan kurbannya Idul Adha, maka bagi yang memiliki kelebihan harta hendaklah dia berkorban. Sebuah ibadah yang sangat spesial, dan setiap umat itu Allah sudah jadikan mansak, ibadah menyembelih, bukan bersedekah. Menyembelih, mengucurkan darah. Antum lihat kenapa sampai saat ini kita melihat ada sebagian masyarakat di dunia ini yang masih menjadikan kepala sapi, kepala kerbau sebagai sesajian. Karena mereka merasa ibadah ini, tapi mereka melakukan itu untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah ini khusus teman, yang hanya dilakukan mungkin setahun sekali. Boleh antum menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13. Tiap hari nyembelih satu boleh di rumahnya. Nggak harus ya, nggak harus kurban itu disembelih di masjid. Baik itu di masjid perumahan, masjid kampung kita, nggak harus. Boleh jadi antum turut serta, anak taruh sapi satu di sini, tapi antum di rumah juga nyembelih satu, nggak masalah. Di belakang rumah antum ajari anak-anak antum untuk ikut menyembelih, umpamanya seperti itu. Persiapkan menyambut 10 awal Dzulhijjah, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Ingat, tidak ada hari-hari kepada keluarganya, kepada kerabatnya tentang keutamaan 10 hari ini. Yang para sahabat sampai bertanya-tanya dengan ucapan Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih utama, lebih mulia, lebih dicintai Allah. Maka mereka bertanya, walal jihad fi sabilillah, jihad di mana seorang berpotensi untuk tewas di sana, bukan mengorbankan kambingnya, bukan mengorbankan sapinya, tapi dia mengorbankan nyawanya. Mereka bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah juga nggak bisa menandingi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bimalihi wa nafsi, kecuali satu kondisi. Ada satu kondisi jihad yang tak tertandingi dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Seorang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, dia bawa hartanya, dia bawa nyawanya, tapi dia tewas di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya kita mengkampanyekan, artinya ya memberikan maklumat dan pencerahan kepada umat manusia tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Terus ingatkan, hari ini diingatkan, besok diingatkan lagi, terus diingatkan. Boleh jadi yang baca IG antum, yang baca status antum 5 orang kemarin,
Hari ini mungkin 5 orang yang berbeda, dengan harapan mereka mempersiapkan diri dan berlomba-lomba dalam ketaatan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah, kita masuk ke pembahasan dawabit ikhtiyari zaujah, standar memilih istri. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sayang sama kita. Kita tuh dikasih tahu, tapi banyak di antara kita yang nggak mau tahu. Pokoknya nikah karena suka, karena cinta, karena cantik. Nabi ingin kebahagiaan buat umat. Maka kalau bicara apa sekarang aturan atau kriteria seorang memilih istri, yang pertama ikhtiyaru dzatid din, memilih yang agamis. Dzatuddin, seorang yang berpegang teguh dengan agamanya. Dan kita tahu dzatuddin di masa sekarang ini semakin sulit. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan inna min waraikum ayyamas sabr, di balik kalian itu ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Dan Nabi nyuruh kita alaihi salatu wasallam mencari yang dzatuddin. Para ulama menyebutkan yustahab, dianjurkan nikah dzatuddin, menikahi orang yang berpegang teguh dengan agamanya, yang agamis. Dianjurkan. Kalau antum nggak mau, nggak dosa, tapi resiko tanggung sendiri. Makanya betapa seringnya kita para ustadz ini insya Allah mendengarkan keluhan-keluhan permasalahan rumah tangga, tapi waktu mereka mau nikah nggak pernah mereka konsultasi sama kita. Maka kadang-kadang anak tanyakan, anti salah pilih pasangan hidup. Orang melakukan kesalahan. Nabi nyuruh dzatuddin, ya kan cuma sunnah, ya sudah, memang cuma anjuran, nggak wajib. Tapi muslim wajib. Tapi ternyata tidak boleh menikahi wanita Nasrani. Tapi tidak dianjurkan, tidak diarahkan untuk ke sana. Dan ini yang ya boleh dikatakan 4 mazhab itu menganjurkan hal ini. Apa dalilnya? Kalau bicara agama bukan bicara perasaan. Bicara apa kata Allah, apa kata Rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wanita dinikahin karena 4 perkara. 5 lihat. Yang pertama karena hartanya. Subhanallah jemaah. Ana beberapa kali dengar ya, seorang ayah yang ngomong, Ustaz, gimana Ustaz ya? Ana ini mau nikahkan putri ana tapi nggak punya fulus. Ketika ada seorang ibu datang kepada Nabi SAW yang punya anak 2 perempuan, suaminya meninggal. Bapaknya dia.
Dan kedua, anak ini nggak akan dinikahin kecuali kalau punya harta. Ini bicara tradisi dan budaya. Jadi seorang laki-laki juga memilih kadangkala wanita yang fulus. Apalagi mahasiswa. Kenapa? Karena sebagian kalau dapat orang tua yang mungkin kurang fulus, akhirnya anak capek belajarnya. Tapi ada orang tua mungkin yang kalau fulus, insya Allah sudah kau sekolah, belajar. Bapak yang nanggung semuanya. Insya Allah, jazakallah khair. Kalau bapak punya dua nggak apa-apa, Pak. Artinya orang seperti itu realitanya. Nabi menyebut 5. Wali hasabiha. Dan karena faktor keturunannya, nasab yang mulia. Kita tahu di bangsa Arab itu, di Arab itu ada yang namanya berbangga-banggaan dengan nasab, dan itu termasuk faktor jahiliyah yang nggak ditinggalkan. Sampai hari ini ada. Dan boleh aja, nggak terlarang. Anak mau cari yang orang Arab, mau cari orang Arab, tafadhol, nggak apa-apa. Itu memang mau. Mungkin orang Madura mau cari, saya nggak mau menikahkan kecuali sama orang Madura. Itu hakmu, apa-apa. Tapi ingat, dianjurkan agama. Wali jamaliha. Dan yang ketiga, karena kecantikan. Sebagian orang kepingin terkumpul 3 orang jamaah. Berharta, bangsawan, terus rupawan. Yang keempat, lidini, karena faktor agama. Setelah Nabi menyebutkan 4 hal itu alaihi salatu wassalam, beliau memberikan arahan mana yang seharusnya menjadi stressing ketika engkau memilih. Fadfar bidzatiddin. Beruntunglah engkau kalau dapat yang dzatuddin, yang berpegang teguh dengan agama. Taribat yadan. Ini ungkapan untuk menyebutkan selamat hidupmu. Tenang kau hidup, nyaman sudah. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ingat dzatuddin. Seringkali ana menasihatin beberapa kawan. Dia mau nikah. Menikah yang kedua dia. Ana pesan sama dia, syuf. Pesan Nabi SAW ya, dzatuddin. Pesan Nabi SAW. Dia nikah. Berantakan. Karena udah kasih dzatuddin. Ini Nabi SAW. Tapi kan gak wajib, betul. Gak wajib. Engkau mau nikahin wanita yang gak taat sama Allah, oh itu hak. Tapi resiko. Seorang yang menikahin wanita yang belum sholat, dia berpikir nanti anak ajarin sholat, Ustaz. Soalnya anak sudah ngomong sama dia, nanti kalau nikah sama anak ya, kau siap sholat. Siap. Siap pakai jilbab, double nggak apa-apa. Pokoknya apa yang diminta sama calon suaminya sebelum menikah, biasanya itu wanita siap. Karena belum jadi istri. Ketika sudah jadi istri, berbeda sikapnya. Makanya Nabi SAW mengarahkan ini agar antum sa'id, agar antum berbahagia hidupnya. Ketika Nabi SAW mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 hal yang menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Yang pertama apa? Al-mar'atus salihah, istri yang soleha, bukan yang cantik, bukan yang kaya, bukan yang bangsawan, bukan, tapi yang soleha. Maka ada sebuah kisah ya, seorang yang datang, lupa ke Sya'bi apa ya,
yang dia mengeluhkan perbuatan istri. Akhirnya alim ulama ini menceritakan, kita bersaudara 3 atau 4 kata dia. Ana punya kakak itu menikah dengan wanita yang kaya, dengan harapan dia bisa memanfaatkan kekayaan perempuan itu. Ternyata keluarga itu perempuan matre. Diperes anak punya kakak ini sampai habis harta. Yang satu anak punya kakak, anak punya adik, menikah dengan wanita bangsawan dengan harapan dia menjadi terhormat ya. Antum kalau menikah dengan anak pejabat atau apa kan antum ikut terhormat. Ini mantunya Bapak Fulan. Masya Allah. Ternyata dia diinjek-injek harga dirinya sama istri. Lalu kata dia, aku berpikir kok bisa kayak gitu. Aku ingat dengan hadis Abu Hurairah ini, bahwa Nabi memberikan arahan alaihi salatu wasallam, dzatuddin. Ini orang yang curhat, dia mengatakan aku ini serasa nggak punya harga diri di depan istriku. Maka dia mengatakan, oh mungkin kau menikahin dia karena dia bangsawan. Betul. Ya udah rasakan. Itu konsekuensi. Nabi udah ngasih arahan. Hanya arahan, tidak paksaan. Karena engkau yang akan merasakan rumah tanggamu. Kemudian hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Senangan dunia. Maka dikatakan kematian itu hadhimul ladzat. Kematian itu pemutus penghancur kelezatan. Wa khairu mata'id dunya. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu apa? Al-mar'atu salihah. Istri yang soleh. Bukan yang cantik. Iya Ustaz, kalau cantik dan soleha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada cerita seorang laki-laki yang menikahi wanita cantik sekali. Gak pantas laki-laki ini dapat perempuan itu. Kan biasanya orang kalau melihat pengantin itu ya, ya Allah pas banget gitu loh. Serasi banget. Yang cowoknya ganteng, yang ceweknya cantik. Tapi kadang-kala ada yang gak serasi jamaah. Antum lihat loh, kok mau dia ya? Ada yang kayak gitu jamaah. Dan benar ini terjadi. Kadang-kala ya perempuan-perempuan kalau datang kondangan dia datang sama kita cerita, ya Allah ternyata suaminya tua. Padahal dia cantik muda. Oh. Ini kejadian ada seorang suami istri lagi duduk di depan rumahnya. Dilihat istrinya cantik, suaminya nggak pantas jadi pasangan itu. Tanyalah orang ini kepada perempuan itu, engkau kok bisa mau sama dia? Iya, aku bersabar. Aku berharap kita berdua penghuni surga. Loh kok bisa kata dia? Ya, orang yang bersabar dan bersyukur kan masuk surga. Aku berharap dia bersyukur dapat aku dan aku bersabar dapat dia. Nah, hadhil hayat jamaah. Seperti itu memang. Cuma boleh jadi itu perempuan memilih laki-laki itu karena soleh dia. Karena soleh. Berapa banyak perempuan-perempuan jamaah yang dijodohkan. Laki-laki juga dijodohkan. Lalu dia berpikir, ya Ustaz, ana cuma karena ingin berbakti sama orang tua. Benar Ustaz, ana nggak ada rasa sama dia Ustaz. Disinilah. Ketika engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun engkau nggak cinta sama dia, engkau tetap akan berikan hak dia. Ingat, dzatuddin. Kemudian yang kedua,
Antakunal mar'atu waludan. Hendaklah perempuan itu subur. Bisa punya anak. Ini dianjurkan lagi. Bukan nggak boleh jamaah ya. Boleh antum kalau mau menikah anak, mau nikahi fulana Ustaz. Fulana mandul, kesian dia. Dia janda. Anak akan nikahin dia dengan harapan ya paling nggak dia punya status. Ada yang seperti itu. Ya tentunya biasanya tidak jadi istri pertama ya. Jadi istri yang selanjutnya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar mengatakan jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, inni asabtu mra'atan dzata hasabin wa jama'. Aku ini dapat perempuan, dapat jemaah ya. Dapat perempuan yang dia itu bangsawan cantik lah. Udah, mungkin agamanya sudah dianggap agamis. Cuma dia menyebutkan kepada Nabi SAW kelebihan perempuan ini. Yaitu dia bangsawan, dia bernasab mulia, dan dia itu memiliki kecantikan. Wa innaha la talid. Cuma satu aibnya perempuan ini. Dia tidak bisa melahirkan. Di sini pentingnya konsultasi. Ketika antum mau menikah, antum tanya sama orang yang berilmu. Gimana kondisinya seperti ini, seperti ini. Afa atazawwajuha. Menurutmu aku menikahi dia apa enggak? Kondisinya seperti itu. Mandul dia. Qala la. Enggak. Sudah. Tapi orang kalau sudah jatuh cinta jemaah, enggak kuat. Kebayang ya Allah. Datang lagi ke Nabi SAW. Kedua kali. Thumma atahu thaniyah. Oh mau lagi ya Rasulullah, gimana nih? Kata Nabi SAW, la. Balik nih sudah. Makanya bahaya memang jemaah. Ketika antum sudah jatuh cinta, kadangkala musyawarah itu nggak ada guna. Karena antum sudah jatuh cinta. Bahkan istikharah pun terkadang seorang itu sudah harapannya jawaban istikharah itu memang iya gitu loh. Kalau ternyata jawabannya enggak insya Allah mungkin salah itu. Mungkin salah. Karena dia udah kadung jatuh cinta. Ini sahabat sampai datang 3 kali. Ya Rasulullah. Ini menunjukkan dia sudah jatuh cinta. Tapi sekali lagi jemaah nasihat. Ketika antum sudah senang sama seorang perempuan. Lalu ada yang kasih nasihat sama antum. Jangan. Jangan. Karena ada beberapa catatan umpamanya. Ini sahabat ketika dia minta sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW menyebutkan apa alasannya kok jangan. Kan banyak perempuan. Kita milih. Dan itu berhak milih jemaah. Kalau mau milih kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud. Fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang penyayang. Ini juga ada faktor agama juga. Karena kita tahu di antara maksud diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nikahilah yang penyayang, al-wadu al-walud, yang dia bisa melahirkan, yang banyak anaknya, yang subur. Apa sebabnya? Fa inni mukathirun bikumul umam. Aku itu kepingin banyak umatku gitu. Ini menunjukkan umatnya Nabi Muhammad SAW banyak pada hari kiamat nanti. Maka nikahilah yang punya 2 kriteria itu. Ada kriteria yang ketiga. Antakunal mar'atu bikron.
wanita itu masih gadis. Nabi SAW menikahi gadis cuma satu. Sisanya janda. Nabi SAW menyebutkan hal ini berdasarkan wahyu tentunya. Dan beliau merasakan hidup dengan janda. Bagaimana hidup dengan janda, bagaimana hidup dengan gadis. Siapa yang nikahi janda? Coba angkat tangan, Anda mau tahu. Jangan. Nah, mana yang nikahi janda? Nah, kita mau tahu pengalaman. Kan ini kita teori jemaah. Tapi dia kan udah merasakan, Anda sudah rasakan. Ternyata betul Ustaz gitu loh. Ini dianjurkan. Secara sepakat 4 mazhab itu. Menganjurkan menikahi gadis. Kenapa? Ya sebagian ulama fikih mengecualikan, kecuali karena kondisi ya. Orang itu ada kondisi, mungkin nikah gadis nggak maslahat buat dia. Tapi kalau maslahatnya nikahi gadis ya, hukum asal nikahin gadis. Apa dalilnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan, kuntu ma'an Nabi SAW fi Gaza. Suatu hari aku bersama Nabi SAW pada satu peperangan. Fa'abta'a bi jamali wa'aya. Onta yang aku kendarai itu lamban sekali. Ketinggalan Jabirin sama pasukan itu. Ini waktu pulang ke Madinah. Dan gak kuat jalan. Sampai kepingin turun. Biasanya orang itu kalau sudah ontanya gak kuat ditinggal jemaah. Lebih cepat jalan kaki daripada naik onta. Iya kadang-kadang terjadi seperti itu. Kayak antum lah. Kalau motor antum mogok. Lebih cepat jalan kaki apa naik motor antum? Sebagian orang kan ada yang naik motor sambil digayuh kakinya jemaah. Supaya dia jalan kan. Kan lebih lambat. Lebih baik kan ditaruh. Jalan sudah. Ini sampai ontanya Jabir mau ditinggal sama Jabir. Udah gak mampu jalan. Fa'ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah nih, bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Dilihat Jabir ini ketinggalan ya, bukan ditinggal sama Nabi SAW. Didatengin sama Rasul SAW. Lalu Nabi mengatakan, Jabir. Fakultu na'am ya Rasulullah. Orang biasanya kalau sudah bingung jamaah ya, dengan ontanya yang lambat sudah nggak fokus dia. Ketika dengar suara Nabi SAW memanggil namanya Jabir, fakultu na'am, masya'nuk, ada apa sama kau? Qultu abta alayya jamali yu'aya. Aduh lamban banget nih ontaku, sudah nggak kuat jalan kayaknya ontaku ini. Fatakhallaftu, maka aku ketinggalan ya Rasulullah. Jadi bukan maksudnya dia tidak bergabung dengan pasukan, enggak. Enggak bermaksud menyendiri, enggak. Tapi masalahnya ada di ontanya. Fanazala yahjunuhu bimihjani. Nabi turun jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama naik onta ini. Bagaimana kasih sayang Nabi SAW? Beliau pemimpin. Beliau Rasulullah SAW turun. Beliau pegang tongkatnya. Tongkatnya Nabi itu agak nekuk atasnya. Disebut mihjan ya. Ada tongkat yang lurus, ada tongkat yang nekuk ya. Beliau apa ya? Bukan ditusuk ya. Entah ini kayak dipukul lah dengan tongkatnya Nabi SAW. Thumma qala irkab. Jabir udah turun ini jemaah. Jadi udah nggak kuat jalan ontanya benar-benar. Setelah disentuh pakai tongkatnya Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada Jabir alaihi salatu wasallam, irkab. Farakibtu. Aku naik jamaah, kenceng jalannya. Sampai mau nabrak Nabi SAW. Aku tahan kata Jabir. Sudah akhirnya naik barengan nih. Bisa berbarengan sama Nabi SAW Jabir ini. Nabi bertanya kepada Jabir. Ya, jadi dalam perjalanan itu kadang-kala kita perlu ngobrol jemaah. Tazawwajta? Engkau sudah nikah? Jadi pertanyaan itu nggak aib jemaah. Kadang-kala orang kan antum tanya kapan nikah, nggak perlulah kata dia. Udah tahu anak belum nikah. Wah,
Kadang-kadang seperti itu. Jomblo ini paling sakit hati kalau ditanya, udah nikah? Ini Nabi tanya sama Jabir sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta? Qultu na'am. Sudah aku nikah ya Rasulullah. Qala bikran am thayyiban. Ini menunjukkan pernikahan di masa lalu jamaah. Enggak seruat nikah di masa sekarang. Buktinya Nabi SAW enggak tahu Jabir nikah. Kalau sekarang kan harus ngundang 100 orang, 1000 orang ya, harus sewa gedung. Itu yang terjadi. Di masa itu enggak. Apa buktinya? Jabir nikah Nabi enggak tahu SAW. Abdurrahman bin Auf nikah Nabi enggak tahu SAW. Biasa aja gitu. Yang banyak ngabisin fulus ini pesta pernikahan. Jabir nikah tanpa memberitahu Nabi SAW. Bal thayyiban ya Rasulullah. Engkau nikah bikir. Gadis apa janda? Janda ya Rasulullah. Janda itu ada janda kembang. Ada roles. Tahu roles ya mah? Rondo teles katanya. Jadi kan orang ini banyak menamakan jamaah biasanya untuk menunjukkan spesial. Ini janda tapi spesial gitu jamaah. Ada janda kembang atau apalah macam-macam istilah orang-orang itu. Janda. Maka Nabi SAW tanya, afala jariyatan? Kenapa engkau enggak nikah sama gadis? Nabi kan merasakan nikah sama janda, nikah sama gadis. Afala jariyatan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Dia bermain sama engkau, engkau bermain sama dia. Ini kalau gadis kayak gitu jemaah. Beda sama janda. Kenapa Jabir menikahi janda? Dia menyebutkan sebabnya. Ingin dia menikah sama gadis. Innali akhawatin. Aku punya saudari-saudari perempuan ya Rasulullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat 9 saudarinya Jabir. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Bapaknya Jabir meninggal ketika perang Uhud. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah itu. Meninggalkan 9 adiknya Jabir. Perempuan semua. Ini seorang kakak bagaimana tanggung jawabnya. Fa'ahbabtu an atazawwaja imra'atan. Dia sebutkan tujuan dia menikah. Aku berharap menikah dengan wanita. Tajma'uhunna wa tumashituhunna wa taqumu alaihinna. Yang bisa bantuin aku ngurusin mereka ya Rasulullah. Ngajarin mereka, nyisirin rambut mereka. Pokoknya ngurusin mereka lah. Itu harapannya Jabir. Makanya ketika antum punya anak, seorang duda punya anak, kadang-kala kalau menikah sama gadis repot. Karena dia belum bisa ngurusin anak, belum punya pengalaman. Kadang-kala seperti itu. Jabir memilih dia maslahat saudari-saudarinya daripada maslahat dia. Ini seorang kakak yang bijak. Seorang bapak yang bijak juga seperti itu. Nabi mengguraui Jabir. Nabi bergurau jamaah subhanallah SAW. Dia mengatakan, amma innaka qadim. Oh engkau baru nikah nih. Engkau bentar lagi akan sampai Madinah nih. Kata dia. Fa idza qadimta fal kaisal kaisa. Kalau engkau sampai Madinah, yang pinter ya. Yang pinter engkau. Pinter apa? Yang sudah nikah tahu jamaah. Orang kalau datang dari safar, apa yang hendak dia lakukan? Ya dia menyalurkan syahwat. Maka Nabi SAW nyuruh itu. Ketika Jabir sampai rumahnya, di riwayat lain, Jabir mengatakan kepada istrinya. Radhiyallahu ta'ala. Tadi Nabi pesan sama anak. Katanya, al-kaisa kata dia. Kata istrinya, sam'an wa ta'atan. Janda ini udah ngerti. Beda sama gadis. Apa maksudnya gitu kan? Nggak paham. Kalau janda udah paham. Kita dengerin azan dulu. Nah, belum. Baik. Ahibati fillah. Disebutkan kenapa janda? Kenapa gadis ya? Li'annal bikra lam tujarribir rijal.
gadis itu belum menyoba laki-laki. Tidak tahu dia. Fala taqisu ahwalahu bi ahwali ghairihi. Maka dia tidak akan membandingkan suaminya dengan suaminya yang dulu. Nggak ada, karena dia belum pernah punya suami. Makanya sebagian mengatakan kalau nikah sama janda jangan nikah sama janda mati. Kenapa? Karena boleh jadi suaminya itu baik banget. Cuma mati duluan aja. Maka kalau dia lagi bermasalah sama antum, dia akan ingat sama suami yang dahulu. Tapi kalau janda karena masalah suaminya KDRT, aman antum. Kalau antum tidak KDRT. Tapi kalau antum sama aja boleh jadi, aduh ternyata anak keluar dari mulut buaya ke mulut macan. Sama-sama. Iya, para ulama menyebutkan ada 3 faedah menikahi gadis. Yang pertama, gadis itu akan cinta sama suaminya. Akan sayang sama suaminya. Karena apa? Biasanya orang itu akan lebih akan punya cinta pertama. Itu biasanya lebih lama. Tapi kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, kembali kepada maslahat atau faedah dari menikahi gadis. Tadi berkaitan dengan cinta pertama yang biasa nggak terlupakan. Masih ingat dengan kisah Ummu Zara
Ummu Zara. Yang Aisyah bercerita tentang 11 wanita ya. Radhiyallahu ta'ala anha, kemudian menyebutkan tentang Ummu Zara. Ummu Zara ini gadis waktu menikah sama suaminya. Suaminya baik banget ya ma. Akhirnya suaminya Ummu Zara ini menceraikan Ummu Zara. Karena dia dapat perempuan yang janda. Punya anak 2. Diceraikan Ummu Zara. Ummu Zara menikah dengan laki-laki yang baik juga jemaah. Baik sekali, suami yang kedua ini juga baik. Tapi apa kata Ummu Zara? Baiknya suami kedua ini ngasih harta, ngasih fulus. Sampai mengatakan kepada Ummu Zara, engkau mau bagikan kepada keluargamu, fadol, kata suami yang kedua ini. Tapi kata Ummu Zara, wallahi kata dia, la aniyatu Abi Zara. Atau semua kebaikan suaminya itu tidak sebanding dengan tekonya atau wadahnya Abu Zara. Kenapa? Karena dia tetap cinta sama suaminya. Makanya terkadang dia bercerai, menikah sama engkau, tapi hatinya tetap sama suaminya yang pertama. Itu faedahnya menikahi gadis. Jadi nggak punya pengalaman, nggak cinta tetap cinta yang pertama. Yang kedua, suami itu akan sangat cinta biasanya kalau istrinya gadis. Karena bukan bekas orang. Iya. Soalnya kadang-kadang suami, ya Allah ini janda ya. Engkau dulu suaminya, istrinya fulan itu ya. Kan, apalagi kalau kelihatan sama suaminya yang dulu. Waduh. Tundukkan pandangan. Kan seperti itu. Artinya suami ini kalau menikah sama janda, yang suami janda ini ada di kota itu juga. Itu karena sering menimbulkan perasaan gak enak itu jamaah. Ya mau gak mau lah, namanya punya cerita dulu kan jamaah. Jalan sama suami yang baru, tahu-tahu kajian bareng di Masjid Abdillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia perasaan sama istrinya ini karena punya cerita jamaah. Itu kalau menikah sama janda. Jadi kalau sama gadis akan lebih sempurna karena memang dia belum disentuh sama siapapun jemaah ya. Kemudian yang ketiga, perempuan ini tidak akan rindu sama suami yang pertama karena memang dia nggak punya suami. Itu kalau menikahi gadis. Ada beberapa pembahasan jemaah para ulama kalau mau cari pasangan, cari yang yatim gitu. Supaya nggak ada intervensi dari mertua. Seperti itu, tapi enggak seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita sudah milih yang agamanya bagus, mau dapat mertua kayak mertua seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mertua seperti Umar bin Khattab ya. Malah itu akan mendukung dalam mendidik anak-anak mereka. Baik, ada satu permasalahan bagaimana apabila gadis ini keperawanan dia robek karena kecelakaan. Maksudnya kecelakaan, dia naik sepeda, dia terjatuh, dia kadangkala seorang fighter ya. Mungkin karateka atau apa. Kadangkala terjadi jamaah, robek. Apakah dia harus ngasih tahu calon suami kalau keperawanan dia robek? Yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, la yajib. Enggak wajib. Tapi nanti kalau sudah menikah, udah jadi suami istri, tinggal sampaikan. Akan tetapi jamaah, walaupun ini enggak wajib. Karena ini berkaitan dengan aib ya. Dikhawatirkan. Kalau dia tahu setelah menikah, dia merasa ditipu. Itu yang dikhawatirkan. Maka kalau walaupun tidak wajib, mungkin lebih baik. Engkau nyampaikan bahwasanya fulana ini, ya juga mungkin ada bukti dari dokter atau apa. Kalau memang dia ini dulu pernah mengalami seperti itu. Ini masalah pertama. Masalah kedua yang dibahas di sini, bolehkah melakukan operasi mengembalikan keperawanan? Boleh. Apabila hilangnya keperawanan itu karena kecelakaan atau karena diperkosa
Dipaksa. Boleh. Ini kembali kepada dianya ya. Wala yajuzu syar'an, tapi nggak boleh secara syariat kalau dia melakukan operasi keperawanan itu karena berzina. Nggak boleh. Ada sekarang jemaah. Di beberapa daerah itu ada yang keperawanan itu sangat dihargai. Sehingga ini wanita-wanita nakal ini ketika dia mau nikah, dia akhirnya melakukan operasi. Supaya tahu bahwa dia masih gadis seperti itu. Maka itu tidak boleh. Ingat yang diperbolehkan, ini buat para orang tua juga ya. Kadangkala dia punya anak terjatuh atau apa. Ada jemaah yang sejak kecil. Anak pernah baca ada anak kecil umur 5-6 tahun naik sepeda jatuh. Akhirnya keperawanannya rusak. Maka boleh daripada harus ngasih penjelasan kepada calon suami. Soalnya suami itu hanya berpikir keluar darah berarti gadis. Seperti itu. Maka daripada memberikan penjelasan yang boleh jadi nanti membuat rumah tangga jadi berantakan. Karena bisa jadi suami benarkah dia keperawanannya hilang karena kecelakaan. Atau dia mungkin berzina ini dan itu. Maka tadi mengoperasi mengembalikan keperawanan itu diperbolehkan. Dijahit lagi. Sehingga dia seperti perawan. Barakallahu fiik. Anasa itu mungkin dapat kita kaji jemaah. Mohon berikan tips supaya calon mertua, masih calon, mau melepaskan dan mengizinkan anaknya ikut dengan suami. Calon masih ini jemaah, belum suami. Dan bagaimana caranya supaya istri mau untuk berdiam di rumah bukan bekerja. Sungguh anak ingin istri anak hanya dinikmatin oleh anak seorang. Masya Allah. Ini laki-laki yang kalau antum mencari mantu kayak gini ya. Ya kalau dikatakan tips agar orang tua secara hukum asal setelah dia menjadi istri antum. Ini pentingnya orang tua belajar fikih keluarga. Anak belajar fikih keluarga, menantu belajar fikih keluarga. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara intervensi dari orang tua atau dari mertua. Berapa banyak di Jember kejadian umpamanya ada seorang anak yang sudah menikah, dia laki. Sama orang tuanya dipaksa tinggal sama orang tuanya. Sedangkan istrinya punya hak tempat tinggal. Punya hak tempat tinggal. Ketika anaknya ini ngontrak, orang tuanya marah. Mengatakan durhaka. Loh, ini karena nggak belajar. Kapan anak dikatakan durhaka dan kapan anak dikatakan tidak durhaka. Ini memerlukan orang untuk belajar. Maka sekarang nih ke pertanyaan ini. Ketika dia sudah menikah, ikut siapa? Ikut suaminya. Kecuali orang tua bikin syarat. Dia mengatakan kepada antum nih, antum boleh nikah sama putri ana, tapi dia tetap tinggal di rumah ini. Antum mau? Fadhol. Katakan mau, iya. Yang pertama anak taruh di sini bapak. Nanti anak nikah yang kedua anak bawa. Boleh kayak gitu. Ada orang tua yang nggak mau. Dia kepingin anaknya merawat orang tuanya. Kadang-kadang seperti itu jemaah. Sedangkan antum nggak tinggal di situ. Antum tinggal sama mertua, ruwet kadang-kadang. Maka di sini kalau ternyata mertua itu memang membuat syarat sama antum, maka antum harus penuhi syarat tersebut. Tapi kalau nggak ada persyaratan ya kembali kepada hukum asal. Di mana dia sebagai istri antum, antum punya hak membawa dia kemana antum mau. Tapi antum harus tahu dia punya hak tempat tinggal. Nggak harus dia tinggal sama orang tua antum juga.
Baik, kalau bicara tips, ini ada persyaratan. Kadang-kala orang tua itu ada yang khawatir. Ada yang ingin anaknya tinggal supaya merawat. Ada yang khawatir laki-laki ini tidak merawat anaknya dengan baik. Maka tipsnya antum perlu tunjukkan perhatian antum sama dia. Dengan cara seperti itu insya Allah mudah-mudahan orang tua memberikan kesempatan buat antum untuk membawa anaknya. Terus ini masalahnya dia dua ternyata. Dia punya masalah sama mertua, sama masalah sama istri. Istrinya mau bekerja. Bagaimana caranya supaya istri mau di rumah? Antum katakan, berapa gaji anti? Ana bayar. Itu tips. Ya Allah Ustaz, gaji dia lebih besar dari ana, dari mana? Maka di sini tadi Dzatuddin, yang agamis, yang berpegang teguh dengan agamanya, yang takut sama Allah, yang nurut sama suami. Suami yang ngomong, istriku mulai besok engkau resign. Dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Resign bang, engkau pintu surgaku bang. Rizki Allah yang nanggung. Itu istri yang agamis. Tapi kalau enggak, ruwet antum. Makanya mumpung belum nikah, antum bisa cari yang lain. Tadi kalau enggak antum akan capek jemaah. Dan sudah banyak yang mengeluh. Maka cari yang berpegang teguh dengan agamanya. Kalau bicara bagaimana meyakinkan istri, antum sampaikan tentang bagaimana seharusnya tugas seorang istri ya. Bagaimana antum seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada dia. Sehingga dia perlu diyakinkan bahwasanya urusan nafkah antum benar-benar totalitas untuk dia. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya Ustaz. Ana punya saudara seorang laki-laki yang istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Nih, kalau nggak agamis, nggak berpegang teguh dengan agama, akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Allah jamaah, kalau ana ceritakan kepada antum berbagai macam problematika. Ada seorang yang menikah dengan seorang perempuan. Orang ini orang kaya. Itu perempuan jadi istri kedua. Na'udzubillah, ternyata istri keduanya ini bermain dengan supirnya. Karena dia nggak melihat kepada agama. Karena orang yang memiliki istri dua, dia sehari di sini, sehari di sini. Ketika dia nggak ada di rumah istri mudanya, dan ternyata istri mudanya nggak bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Antum nggak ada. Makanya Nabi SAW ngasih tahu Dzatuddin. Makanya sekarang kepada pertanyaan, ana punya saudara seorang laki-laki dan istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Sudah 2 tahun istrinya pergi dari rumah. Gara-gara ada masalah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Lihat kalau tidak agamis. Saudara ana suaminya memaafkan. Bahaya ini jemaah. Dan belum memberikan talak. Apakah dengan kepergian istrinya tersebut yang selama 2 tahun pergi dari rumah dan ini sudah berarti cerai dalam hukum Islam? Enggak. Belum cerai. Allah jamaah ya. Bayangin ya. Tapi memang ada laki-laki yang seperti ini. Istrinya ketahuan selingkuh, pergi dari rumah tapi nggak nyeraikan. Dan ada laki-laki jamaah yang disihir sama istri. Ada. Nih istrinya bermain sama laki-laki lain, keluar sama laki-laki lain. Suaminya diem aja jamaah. Nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan. Yang namanya seorang muslim itu harus punya rasa cemburu. Dan di antara 3 orang yang tidak akan Allah lihat adalah ad-dayyuth. Orang yang gak punya rasa cemburu, keluarganya berbuat maksiat, bermain laki ini dia biasa saja.
Maka kalau pertanyaannya apakah sudah jatuh cerai? Belum. Belum jatuh cerai. Dia posisinya masih istri. Tinggal suaminya ini yang harus dikasih tahu. Engkau masih mau dengan perempuan yang kabur dari rumah 2 tahun pergi? Engkau masih mau? Masih mau dia kayaknya. Sampai sekarang masih tidak diketahui keberadaan istrinya tersebut. Keluarga sang istri juga tidak tahu, Ustaz. Bayangin, kesian suaminya. Maka nasihat anak, suaminya suruh baca zikir pagi dan petang. Suruh belajar agama. Kemudian suruh dia cari istri yang soleha. Cuma terkadang cinta pertama nggak bakal mati. Cinta pertama itu nggak bakal mati. Iya, nggak apa-apa nggak mati. Kubur dia hidup-hidup. Nah, kalau memang katamu dia nggak bisa mati, ya sudah kubur hidup-hidup dia. Engkau cari gantinya. Afwan Ustaz, bagaimana jika orang tua menyuruh untuk mencari yang biasa-biasa saja dalam beragama? Iya memang. Cari itu yang biasa-biasa aja. Jangan yang agamanya berlebih-lebihan, nggak boleh. Yang biasa-biasa aja. Gimana biasa-biasa aja kayak nabi, kayak sahabat gitu aja. Nah, yang nggak ditambah-tambahin. Nggak boleh, kita jangan mau dapat istri yang agamanya berlebih-lebihan lah. Bahkan Nabi SAW mengatakan la taghlu. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan berlebih-lebihan dalam agama, jangan. Makanya sampaikan kepada orang tua, siap, saya akan cari yang biasa-biasa saja. Datang pakai jilbab besar, pakai niqab. Loh, katanya biasa-biasa aja. Ya biasa, istri Nabi kayak gini kok semuanya. Betul, iya. Antum kalau belajar jamaah, madhab Syafi'i, al-mu'tabar dan mu'tamad, mereka membedakan aurat perempuan di sholat, di luar sholat. Di madhab Syafi'i, aurat perempuan dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Di luar sholat yang mu'tamad, yang mu'tabar seluruh tubuh. Itu madhab Syafi'i. Yang kita mengaku madhabnya Syafi'i. Katakan ini biasa-biasa aja. Ini loh kitabnya, Bu. Oh, lihat. Oh, kayak gitu. Yang nggak pakai jilbab ini yang nggak biasa. Yang biasa-biasa aja. Terus terang jemaah, kita beragama yang biasa-biasa aja. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Cuma masalahnya orang itu biasa-biasa aja. Kadang-kala maksudnya seperti yang ada di masyarakat. Sedangkan yang seharusnya dilakukan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum biasa-biasa aja. Ada seorang ustadz yang ibunya mengatakan, kau kalau nikah jangan sampai sama perempuan yang pakai jilbab. Ada. Kata anaknya, ibu, enggak bu. Saya mau yang pakai jilbab ibu. Loh kenapa? Kata dia. Ibu gak suka. Kata dia. Bu, bayangkan ya, bagaimana kalau perempuan itu nggak taat sama Tuhan. Allah yang ngasih wajah cantik sama dia, yang ngasih tubuh semampai sama dia, memberikan kedua bola mata, dia nggak nurut sama Allah. Mungkinkah dia akan nurut sama aku? Yang aku nggak ngasih apa-apa sama dia? Oh iya juga. Iya, antum ngasih apa sama dia? Kalau tuh perempuan nggak taat sama Allah, mungkinkah taat sama antum? Sedangkan antum kasih fulus kadang-kala telat juga sama dia. Jadi tetap jamaah yang biasa-biasa saja. Ustaz, bagaimana jika kedua orang tua memerintahkan agar menikah dengan gadis yang harus satu suku? Nggak apa-apa. Kalau dikatakan antum orang tua minta gadis satu suku nggak apa-apa. Tapi yang agamanya baik gitu loh. Dengan alasan untuk menjaga darah keturunan asli dari suku tersebut. Masya Allah. Kadang-kadang kan memang darahnya itu beda jemaah. Beberapa suku itu kalau antum lihat darahnya itu ada yang darah biru. Nggak tahu. Jadi ketika orang di donor darah itu warnanya merah, ini nggak biru. Insya Allah. Ini berarti dia bangsawan. Dan agar orang tua mudah berkomunikasi
dengan menantunya nanti walaupun sulit nyari yang satu manhaj. Tidak apa-apa aja. Antum cari yang satu suku, ada, insya Allah ada. Tapi tadi sampaikan kepada orang tua, siap, aku akan cari yang satu suku, tapi syaratnya satu. Apa? Dzatuddin. Kata Nabi SAW, agamanya baik, sudah itu. Untuk masalah wajah apa yang biasa-biasa aja, nggak apa-apa, yang penting cantik lah. Seperti itu mungkin. Afwan Ustaz izin bertanya. Istri ana dinyatakan menurut medis tidak bisa hamil. Tetapi kami yakin Allah akan memberikan keturunan kepada kami di saat waktu yang tepat. Bagaimana pandangan antum dalam hal ini? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, dokter itu memberikan vonis sesuai dengan ilmu dia. Dia mengatakan ini penyakit nggak bisa sembuh, karena kan seperti itu. Ini penyakit belum ada obatnya. Ini mandul nggak bisa punya anak. Ya, itu ilmu kedokteran. Dan dokter biasanya nyebutkan, oh masalahnya di suami, masalahnya di istri. Oh istri ternyata masalahnya kandungannya lemah, macam-macam lah disebutkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka antum berdoa dan berusaha. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Buat manusia banyak yang mustahil. Jadi dari dokter itu harus membuat antum bersemangat untuk berdoa memohon kepada Allah. Nabi Zakaria, istrinya juga sudah dinyatakan akim. Nabi Ibrahim juga akim istrinya. Allah kasih, bisa jemaah. Ada yang katanya jemaah orang stroke itu nggak bisa sembuh jemaah. Ada yang katakan seperti itu. Ini ada cerita. Kemarin Ustadz Ami Nur Baiz cerita di satu daerah istrinya stroke bertahun-tahun, udah 3 tahun apa stroke-nya bertahun-tahun. Suaminya ini masya Allah jemaah, dirawat istrinya, nggak bisa berdiri istrinya, naik kursi roda. Subhanallah jemaah, suaminya nikah lagi. Dengar suaminya nikah lagi bisa jalan jemaah. Set, subhanallah, benar anak mau Ustadz, iya Ustadz, benar. Bisa jalan kata dia. Masya Allah gitu kan. Kan ada yang menurut kedokteran nggak bisa, ternyata Allah kasih. Seperti itu. Bagaimana solusi apabila ada dua insan saling cinta, akan tetapi terhalang restu salah satu dari orang tua? Syukran Ustaz. Hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Maka bagaimana sekarang dia berdoa memohon kepada Allah dan menunjukkan apa sebenarnya yang membuat mereka nggak mau, nggak merestui. Kalau ternyata si istri, ini yang perempuan ya. Kalau yang laki sebenarnya menikah nggak harus dapat restu orang tua, nggak harus. Ya. Tapi dalam bicara adab ya, karena kita tahu restu orang tua tidak menjadi syarat sahnya pernikahan untuk yang lelaki. Untuk perempuan harus ada walinya. Kalau ternyata wali dari pihak perempuan yang tidak mau menikahkan, padahal calonnya sudah soleh sesuai dengan kriteria, maka bagi perempuan ini boleh berangkat ke pengadilan. Ada yang namanya penggugatan wali adol. Wali yang tidak mau menikahkan putrinya. Anak ketemu dengan salah satu hakim yang ngajar di STDI. Dia cerita Ustaz, kadangkala wali adol itu datang ke mahkamah, kita mediasi dulu Ustaz. Kata iya nanti saya nikahkan, ternyata nggak dinikahkan juga Ustaz. Ada yang seperti itu jemaah. Maka ini termasuk satu hal yang ada solusinya insya Allah selain tadi berdoa memohon kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa pandangan Ustaz kalau ana menikahi perempuan yang pernah berapa kali mengajak ana zina? Mohon nasihatnya Ustaz, soalnya ana takut salah pilih pasangan. Ya, penjelasan tadi sepertinya cukup. Antum cari yang dzatuddin. Kalau dia mengajak berzina berarti agamanya enggak baik. Kecuali dia bertobat. Kan ada pezina yang bertobat ada. Jangan yang ngajak berzina, pezina.
Dia wanita nakal kemudian hijrah jadi wanita soleha, ada. Maka antum lihat dia, apabila dia ternyata sudah berubah menjadi wanita yang soleha bertakwa kepada Allah, fadhol kalau antum mau menikah sama dia. Asalkan benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau ternyata dia nggak berubah, dia nggak jadi wanita soleha, kadang-kala ada berubah karena kepingin dinikahin antum. Cari yang berubah karena Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan ada orang yang hijrah karena wanita. Ada yang karena harta. Dia nggak sungguh-sungguh. Ada juga yang menikah karena dia berubah karena antum, bukan lillahi ta'ala. Maka biasanya berat menghadapi yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.